Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Benar-benar kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji Engkau. Kami tetap boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur karena Engkau baik. Oleh karena itu mari Tuhan, bantu kami untuk kami boleh mengenal firman-Mu lebih lagi Bapa. Benar-benar bantu kami untuk kami boleh mengenal Engkau. Sehingga benar-benar kehidupan kami Bapa benar-benar merupakan suatu pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang urapi hamba-Mu Bapa. Kau kuasai mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga hanya apa yang menjadi kerinduan-Mu boleh keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga firman ini boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik dan selamanya Engkau baik. Dan kami memuji Engkau. Engkaulah pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya ingin membagikan tentang iman lagi. Kalau saudara ingat bahwa bulan yang lalu Pak Iskandar itu membagikan tentang iman. Dan pada saat saya mendengar firman tentang iman itu, terus terang Tuhan menggerakkan dalam hati saya itu untuk mencari lebih lagi. Karena seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, dikatakan bahwa yang memenangkan dunia itu apa? Kuncinya itu adalah iman kita. Kalau iman kita tidak bisa keluar, iman kita tidak bisa menjadi kuat, kita akan sama seperti manusia dunia lainnya. Tidak ada istimewanya kita menjadi orang Kristen. Karena jelas dikatakan yang mengalahkan dunia itu iman kita. Ya, kita akan lihat di dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini kalau saudara baca dari atas, dari perikop pertama, ini bercerita tentang seorang janda yang minta keadilan kepada hakim yang tidak benar. Tapi karena dia minta terus, akhirnya hakim itu bilang, oke lah, daripada aku keganggu terus, aku kabulkan. Ya, jadi terus terakhir Tuhan ngomong, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau kita lihat di dalam versi yang lain, seperti versi Amplified, mungkin bisa ditunjukkan. Saya nggak perlu baca ya, soalnya Inggris saya juga kepontal-pontal. Tapi dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, dia akan membela, mempertahankan dan melindungi dan menuntut bela mereka dengan cepat. Akan tetapi ketika anak manusia datang, akankah dia menemukan iman yang gigih, yang teguh, yang menetap, yang terus menerus di dunia. Jadi dikatakan Inggrisnya persistent in faith. Jadi bukan hanya sekedar iman. Kalau tadi di dalam bahasa Indonesia kita lihat, adakah aku dapat iman di bumi? Tapi ternyata itu Tuhan yang dimaksudkan Tuhan adalah persistent in faith. Mungkin satu lagi di dalam versi The Passion. Kita lihat Lukas 18 ayat 8 versi The Passion. Di sini dikatakan Tuhan akan memberi keadilan secara cepat kepada mereka yang tidak menyerah. Jadi selalu berdoa, selalu berharap, sama seperti janda yang bersama dengan hakimnya. Namun ketika anak manusia datang kembali, akankah dia menemukan kesetiaan yang teguh, yang gigih, yang menetap terus menerus seperti ini di tengah umatnya. Jadi antara The Passion sama The Amplified itu mengatakan iman jenis iman yang lain. Yaitu iman yang menetap, iman yang terus menerus. Bukan hanya sekedar iman percaya. Soalnya dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 19, kalau kita cuma ngomong kita percaya Tuhan, setan pun percaya pada Tuhan. Dan dia bahkan gemetar. Jadi tingkat kita itu tidak beda dengan
setan gitu loh kalau kita hanya percaya. Jadi Tuhan ingin kita mempunyai iman yang terus menerus, yang persisten, yang tidak dikalahkan oleh dunia ini. Karena kita tahu bahwa dunia yang akan datang, hari-hari yang akan kita hadapi itu bukan hari-hari yang mudah. Bumi sudah semakin tua, ya kan? Cuaca ekstrim sekarang kita lihat, tahu-tahu kemarin hujan besar sekali. Di tengah-tengah panas, tahu-tahu hujan gitu. Iklim udah agak kacau gitu, ya. Terus kalau kita lihat juga di dalam firman dikatakan bahwa akhir zaman manusia itu tidak akan semakin baik. Manusia dunia itu akan semakin egois. Dia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan mencintai uang. Dan banyak lagi, kasih akan hilang. Jadi kalau kita tidak punya persistent faith, kita pasti akan dikalahkan. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang dikalahkan saat ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa gigih. Pada saat dia menantikan janji Tuhan. Pada saat dia merasa dia sudah melakukan segala hal Tuhan. Tapi kenapa hidupku tidak diberkati? Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan transaksional. Aku sudah melakukan ini Tuhan, engkau harus begini. Aku sudah melakukan ini Tuhan, engkau harus begini gitu. Tanpa sadar kita selalu menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kita tidak sadar bahwa kita hidup untuk memiliki iman yang terus menerus. Iman yang gigih. Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Ya, jadi tapi masalahnya kenapa gitu loh. Kenapa iman di dalam diri kita itu sering naik turun. Jujur kan ya, kita sering naik turun kan dalam iman kita. Kadang kita menggebu-gebu, tapi kadang kita lemes gitu loh. Rasanya untuk kebaktian aja males gitu. Ya, kenapa gitu loh. Saya punya pengalaman gitu ya. Pada saat saya baru pindah ke Tegal gitu. Saya kan dari Jakarta, dulu saya tinggal di Jakarta, saya pindah ke Tegal. Terus ada hamba Tuhan yang tahu-tahu menubuatkan saya gitu. Menubuatkan bla 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 bla, tapi terakhir dia berdoa, Tuhan aku minta mulai dari sekarang biarlah Roh Kudus itu menguatkan dia, memimpin dia sehingga orang terdekat sekalipun tidak dapat menghalangi dia. Pada saat itu terus terang saya bertanya-tanya, Tuhan yang dimaksud orang terdekat itu siapa ya? Kalau suami rasanya menghalangi nggak mungkin deh gitu loh. Kita sama-sama pelayanan gitu rasanya menghalangi nggak mungkin. Keluarga saya walaupun kadang-kadang mereka sering melihat saya terlalu ekstrim gitu ya. Sampai dulu kan saya pernah meninggalkan usaha saya semua untuk full time gitu loh. Jadi saya melepaskan usaha saya, suami saya dan saya untuk full time. Jadi bagi mereka itu ekstrim sekali gitu loh. Pelayanan bolehlah pelayanan tapi usaha jalan terus. Tapi waktu itu kita melangkah untuk keluar gitu. Jadi walaupun keluarga saya sering melihat saya ekstrim, tapi mereka tidak pernah menghalangi saya gitu loh. Jadi saya terus bertanya-tanya sampai suatu saat Tuhan bukakin. Siapa itu yang menghalangi kita? Orang terdekat yang menghalangi kita, yaitu saya sendiri. Jadi kenapa iman kita naik turun? Kenapa iman kita nggak bisa stabil? Kadang-kadang musuh dari iman itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Kitalah yang membuat iman kita naik turun. Ya kalau masalah musuh iman kita, sudah pasti setan itu musuh iman kita gitu loh. Tapi setan itu tidak pernah frontal, terang-terangan melawan kita. Dia selalu pakai keadaan gitu loh. Kadang-kadang omongan orang, jadi pembicaraan negatif, kekecewaan, itu menghalangi iman kita. Kita jadi kecewa, kita jadi mundur. Itu boleh, itu benar. Tapi itu seharusnya bukan penentu. Penentu penyebab utama kenapa iman kita bisa mundur, yaitu diri kita sendiri. Mungkin saudara belum menyadari ini. Tapi biarlah sore hari ini kita menyadari. Sehingga kita boleh bangkit untuk benar-benar memiliki iman yang persisten ya. Kenapa diri kita ini bisa menjadi penghalang bagi kita? Jadi pada saat kita dilahirkan kembali,
Kalau pada saat kita percaya pada Yesus, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu kita mengalami peristiwa lahir baru. Saya terlalu cepat nggak ya? Enggak ya. Kita mengalami peristiwa lahir baru. Dikatakan di dalam Yohanes bahwa roh kita dilahirkan kembali dari air dan firman. Jadi roh kita itu menjadi baru. Benar-benar roh kita menjadi baru. Tapi seperti manusia tubuh yang dilahirkan, roh kita itu seharusnya masih bayi. Kalau baru pertama itu masih bayi. Makanya roh itu perlu bertumbuh dengan maksimal, dengan optimal, supaya roh itu bisa mengalahkan jiwa kita. Kita kadang-kadang lupa pada jiwa kita. Jiwa kita itu di mana pikiran, perasaan, kehendak kita itu ada. Dan jiwa itu terbentuk mulai bahkan saat kita di kandungan. Pada saat mama kita ngandung kita, mungkin dia perasaannya keganggu atau ada tekanan apa itu, tanpa sadar itu akan mempengaruhi anak. Itu akan masuk ke jiwa anak itu. Terus setelah dia lahir dari pagi sampai malam, itu jiwa itu masuk, banyak informasi masuk. Semua yang bisa kita tangkap melalui panca indera, yaitu melalui mata, melalui hidung, melalui mulut pengecap, melalui rasa, itu semua masuk ke tubuh kita, masuk ke jiwa kita gitu. Jadi kekecewaan kita itu masuk, trauma-trauma kita itu masuk, semua masuk ke tubuh, ke jiwa kita. Sehingga roh yang baru lahir itu menjadi tertekan oleh jiwa kita. Karena peperangan sebenarnya, the battle sebenarnya itu di jiwa kita, di pikiran kita. Jadi kalau kita mau menang, kalau kita menang atas jiwa kita, kalau kita ingin iman kita menjadi stabil, kita harus mengalahkan jiwa kita dengan caranya apa? Yaitu kita memperkuat manusia roh kita. Karena pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita sebenarnya sudah ada iman di dalam hidup kita. Seperti waktu bulan lalu Iskandar mengatakan, iman itu adalah sebenarnya Yesus itu sendiri. Pada saat kita menerima, itu Yesus itu ada di dalam kita, iman itu sudah ada di dalam kita. Iman dengan segala kuasanya, kuasa dunamos yang seperti dinamit itu seharusnya sudah ada di dalam kita. Yesus yang adalah kasih itu juga sudah ada di dalam kita. Jadi kita seharusnya sudah memiliki potensi untuk mengasihi. Kita memiliki potensi untuk berbelas kasihan kepada orang. Karena itu semua adalah sifat-sifat Yesus yang Yesus sendiri itu loh. Yang kita terima gitu. Jadi pada saat kita lahir baru itu semua ada di dalam kita. Tapi manusia roh kita perlu untuk bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, saya mempelajari bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh. Saya melihat ada tiga step ya, tiga langkah yang harus kita lakukan. Di dalam Roma 10 ayat 17, mungkin bisa munculkan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita semua pasti akan ngomong, wah kita sudah sering dengar firman, kita baca firman sudah sering gitu loh. Tapi ternyata enggak sekedar mendengar firman. Karena ternyata ada 4 macam orang mendengar firman. Kita akan buka di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Mungkin kalau kita baca dari awal itu panjang ya. Ini mungkin saudara bisa baca di rumah lengkapnya. Tapi ini firman berbicara tentang perumpamaan benih penabur itu, orang yang menabur benih. Di situ ada 4, yaitu ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang benih yang jatuh di tanah berbatuan, ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, dan yang keempat ada yang jatuh di tanah yang subur. Ya, itu ada 4 jenis itu. Dan ternyata itu menggambarkan cara kita mendengar. Kita mulai lihat aja di ayat 19. Kita mulai lihat ayat 19. Ini
Tuhan Yesus memberi penjelasan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini jenis orang yang pertama dalam mendengar. Banyak orang pergi ke gereja, banyak orang ibadah, banyak orang membaca Alkitab, tapi belum tentu dia menerima, mengerti firman itu. Mengerti firman yang dibagikan. Sehingga dengan gampang iblis akan mencuri firman itu. Jadi sia-sia ditanyain tadi firmannya tentang apa? Bu Fatma sih bawain, Bu Fatma. Tapi firmannya tentang apa lupa gitu lah ya. Banyak gitu, banyak orang yang mendengar firman tapi seharusnya dia nggak ngerti. Itu jenis yang pertama. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin firman yang didengar itu berubah menjadi iman. Ya. Terus jenis yang kedua itu di ayat 20 sampai 22. Ini jenis yang kedua dan ketiga, saya bacain sekalian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini jenis orang yang kedua dalam mendengar firman. Kadang kita mendengar firman, oh iya benar firmannya, iya benar. Oh benar loh firmannya. Kita menerima dengan gembira, tapi seharusnya itu tidak berakar. Jadi pada saat dikatakan penindasan mulai datang, ya, pada saat kekhawatiran menghimpit kita, pada saat kekayaan dunia menekan kita, kita mundur. Ya udahlah, lebih baik nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, biasa-biasa saja. Itu jenis yang kedua, cara mendengarkan firman yang kedua. Yang Tuhan cari adalah cara yang mendengarkan firman yang ketiga, yaitu di ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini yang Tuhan cari, cara mendengar firman yang benar, yaitu kita mengerti firman itu. Jadi firman yang dibagikan apa itu kita ngerti, kita renungkan lagi di rumah. Itu yang akan berbuah dalam hidup kita. Itu step pertama, cara kita mendengarkan. Dan step yang kedua, yaitu kita harus melakukan firman. Kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin sore ini kita akan sering membaca firman ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, untuk membangun rumah di atas batu itu nggak gampang. Untuk nanam fondasinya aja itu lebih susah, lebih makan biaya daripada kalau kita bikin rumah di pasir, ya. Jadi itu pasti memerlukan harga yang lebih untuk kita bisa membangun rumah di atas batu, yaitu lambang dari orang yang melakukan firman. Kita akan menjadi teguh. Kita akan buka lagi di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Mungkin untuk semuanya, mungkin kita buka ayat 17 saja. Semuanya nanti bisa baca perikop ini di rumah ya. Judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi banyak orang yang berpikir bahwa yang penting kan beriman. Tapi jelas Tuhan mengatakan kita perlu melakukan. Dan perbuatan itu bisa dirasakan orang. Perbuatan itu bisa dilihat orang. Ya, kalau iman itu di dalam diri kita, jadi kita beriman. Tapi kenyataannya gimana kita nggak tahu. Tapi kalau sudah harus dilakukan, harus ada dalam perbuatan, mau nggak mau, kita harus berani dilihat oleh orang. Bagaimana kehidupan kita ya. Mungkin kita bisa baca juga ayat 21 sampai 23-nya. Ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi iman dengan perbuatan itu benar-benar menjadi sempurna. Jadi iman kita akan menjadi sempurna kalau kita melakukan firman. Jadi sudah dua. Pertama, kita harus waspada. Kita harus benar-benar melihat cara kita mendengarkan firman. Karena kalau kita tidak mengerti firman yang dibagikan, itu semua sia-sia. Ya. Yang kedua, kita harus belajar untuk melakukan firman. Dan ini ada hubungannya dengan yang ketiga, yaitu bertahan dalam proses. Kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Bagaimana iman itu bisa kita lakukan kalau kita tidak mengalami proses pencobaan ini? Jadi kita bisa membuktikan, kita bisa melakukan firman yang kita dengar kalau kita mengalami pencobaan. Makanya Yakobus bilang, anggap sebagai kebahagiaan kalau kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kan kadang di luar akal gitu loh. Orang kita kena pencobaan disuruh menganggap sebagai kebahagiaan. Tapi disitulah saya lihat letak campur tangan Tuhan untuk membuat iman kita menjadi kuat. Ya, kita buka lagi di Ulangan 8 ayat 2. Kita lihat bagaimana bangsa Israel diuji. Bagaimana bangsa Israel itu melalui pencobaan. Itu tujuannya cuma satu, supaya Tuhan tahu kualitas dari iman bangsa Israel. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Bagi orang yang berpegang pada perintahnya, pasti dia akan melewati pencobaan itu. Pasti dia akan menang dari proses itu. Karena janji Tuhan itu jelas. Aku tidak akan pernah mencobai lebih dari kekuatan. Kadang kita kan bingung, lah itu kalau Tuhan yang mencobai kita. Lah kalau pencobaan itu terjadi karena kebodohan kita, apa itu bisa termasuk pencobaan? Kalau saya renungkan, iya. Kadang Tuhan izinkan kebodohan kita. Sampai kita masuk ke dalam kesulitan, kita masuk ke dalam masalah gitu. Tapi kadang Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Untuk kita timbul seperti emas. Untuk Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu janji Tuhan lagi di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4-nya.
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, jadi Allah itu memberi kita kekuatan. Jadi jangan takut. Kita harus mengalami 3 proses ini. Kita harus benar-benar waspada dengan cara kita mendengar firman, dengan cara kita membaca firman. Kita tidak bisa hanya sekedar dengar kemudian lewat, nggak bisa. Itu percuma. Itu akan sia-sia kalau firman itu tidak benar-benar kita mengerti. Yang kedua, kita belajar melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan? Yaitu pada saat proses itu datang. Pada saat proses itu datang, kita belajar untuk melakukan firman. Saya ada kesaksian. Dulu saya pernah kelas gitu ya dengan seseorang. Ya kan memang semua orang tidak pernah merasa salah ya. Saya juga merasa saya benar gitu loh pada saat itu. Jadi herannya tuh setiap kali kita ketemu, setiap kali kita bicara itu suasana jadi panas. Benar-benar jadi panas. Akhirnya jadi pokoknya bikin pusing gitu loh bikin itu. Sampai saat dalam doa saya tanya, Tuhan kenapa ya Tuhan? Padahal saya nggak merasa benar-benar menyakiti dia yang terang-terangan gitu loh. Apa yang harus saya kerjakan gitu? Tahu-tahu Tuhan bilang, Tuhan bicara di dalam hati kita. Impresi ya bukan audible gitu, enggak. Saya belum pernah dengar suara Tuhan yang audible. Tapi di dalam hati tahu-tahu timbul impresi, kamu minta maaf. Hah? Minta maaf? Masa saya yang minta maaf? Orang saya nggak merasa salah gitu loh. Mending kalau saya nyakitin gitu kan, minta maaf oke gitu loh. Tapi Tuhan jelas, kamu minta maaf. Waduh, minta maaf gitu ya. Orangnya mana lebih muda. Iya kalau kerasa dia salah. Itu terus. Tapi Tuhan bilang kamu minta maaf. Ya wis. Saya cuma ngajuin satu syarat, Tuhan kalau memang saya harus minta maaf, persiapkan hati saya, udah gitu Tuhan carikan momennya. Supaya benar-benar momen itu bisa tepat. Pada saat saya minta maaf itu benar-benar tepat gitu. Jadi herannya itu pada suatu saat saya bisa ketemu, jadi muka dengan orang itu. Jadi gak ada orang lain, gak ada siapa-siapa, ketemu dengan orang itu sampai. Lah bayangin orang lagi suasana panas kan bingung kan mau ngomong apa. Tapi saya ingat ya terus tahu-tahu saya ngomong, saya minta maaf. Barangkali saya ada kesalahan. Mungkin saya nggak sadar melalui ucapan melalui perbuatan saya minta maaf. Dan kadang-kadang orang untuk minta maaf itu kita harus siap. Karena kita yang minta maaf biasanya orang yang dimintain maaf itu merasa benar. Wah biasanya orang, iya sih gini. Nah itu kita harus diem. Begitu kita timbul pembelaan diri, bubar. Kita berantem lagi lebih seru berantemnya. Jadi itu benar-benar kita diem. Disalahin ya diem gitu loh. Tapi saudara percaya tidak percaya, itu suasana mereda. Benar-benar mereda. Herannya itu jadi sekarang malah baik sekali orangnya. Yang tadinya heran gak tahu sentimen banget. Masalah minum aja bisa untuk berantem gitu loh. Tapi bisa luar biasa. Kalau pada saat kita melakukan firman, pada saat kita belajar mau nurut, itu tuh luar biasa. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Itu yang menjadi fondasi, menjadi kalau saya bayangin itu menjadi akar. Kalau tadi kan kalau orang yang mendengarkan firman cuma sebentar itu akarnya nggak dalam. Ini menjadi akar yang terus masuk, membuat kita kuat. Sehingga apapun pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh tetap bertahan di dalam iman kita. Sehingga pada saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dia boleh mendapatkan iman yang terus menerus, iman yang gigih, iman yang tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita. Jadi dan satu hal lagi saya ingin menambahkan, waktu bulan lalu Pak Iskandar bilang bahwa iman adalah substansi untuk menjadikan apa yang di dalam roh itu menjadi daging. Untuk menarik semua janji Tuhan itu menjadi nyata. Tapi saya melihat di dalam Ibrani 11,
Di dalam Ibrani 11 mulai ayat 1 sampai ayat 40, ini dibaca juga di rumah. Itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Itu ya. Tapi kita akan baca di ayat 13. Mungkin bisa ditunjukkan. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya ingin dibukakin terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ya, ini terjemahan yang lain selain yang LAI itu. Orang-orang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Kalau kita mempunyai iman yang teguh, kalau kita mempunyai iman yang terus menerus, kalau kita mempunyai iman yang persisten, maka bahkan pada saat seakan-akan janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa berdiri dengan teguh. Kita tetap bisa percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Walaupun saat ini aku belum lihat, tapi akhirnya toh aku akan melihat. Ya, kalau nanti saudara baca di rumah, itu banyak sekali saksi-saksi iman. Saudara akan melihat bagaimana mereka bertahan dengan iman mereka. Dan mereka Tuhan bilang, inilah saksi-saksi imanku. Ya, alangkah indahnya kalau pada saat nanti Tuhan datang kedua kali, Dia akan menemui kita dan Dia akan berkata, baiklah perbuatanmu hambaku yang baik. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kita ingin apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Kita ingin bahwa di dunia ini pun bahkan kita tetap bisa berpegang pada iman kita. Bukan iman yang sekedar percaya, tapi pada saat kita menghadapi tantangan kita lari, kita mundur dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi benar-benar iman yang kita boleh dengan teguh berdiri dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau. Walaupun aku tidak mengerti apa yang terjadi pada diriku sekarang, tapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah salah. Ada satu lagu yang luar biasa, itu lagu itu diberi, saya kenal lagu itu dari Sisi, ya, dari anak saya. Itu pada saat saya benar-benar merasa saya ada di bawah sekali. Di dalam doa saya, di dalam bayangan saya, saya bukan orang yang punya karunia penglihatan, tapi saya saat itu bisa membayangkan gitu loh, bahwa saya itu berdiri aja sudah gak kuat. Sampai saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak pegang aku pasti hilang. Kalau Engkau tidak pegang aku, Engkau tidak seret aku sudah gak kuat untuk berpegangan kepadamu. Dan Tuhan, Sisi itu kasih lagu, mungkin sudah ada yang dengar, tapi saya gak bisa nyanyinya karena bahasa Inggris, tapi kata-katanya seperti ini. God is too good to be mistaken. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat salah. God is too wise, ya. Iya, God is too wise to be mistaken. Jadi Tuhan itu terlalu bijaksana. Dia Alfa dan Omega, Dia tahu segalanya. Nggak mungkin Dia melakukan yang salah untuk kita. Dan God is too good to be unkind. Ya. Dan Tuhan tidak mungkin terlalu baik Dia untuk melukai hati kita, untuk berbuat yang tidak benar, yang tidak baik untuk kita. Jadi kayak iseng-iseng, Fatma diuji gitu. Enggak, Tuhan gak pernah seperti itu. Bahkan pada saat Dia berbicara ke setan mengenai Ayub, kan kelihatannya kayak iseng kan. Toto setan lagi gak tanya apa-apa, toto Tuhan tanya, kamu lihat gak hambaku Ayub? Ya kan? Kan kesannya, Tuhan iseng banget sih, orang setannya lagi tenang-tenang gitu loh. Malah disodorin gitu. Terus setannya sampai ngomong, ya terang aja lah Ayub gitu, orang Engkau melindungi. Coba kamu tarik tanganmu dari itu, jangan kasih perlindungan. Sampai Tuhan bilang, ya oke. Dan kita lihat bagaimana Ayub diuji. Dari anaknya yang meninggal, kekayaannya yang habis, bahkan sampai tubuhnya sakit, borok, yang gak bisa sembuh. Apa Tuhan iseng? Enggak.
Ternyata di akhir cerita itu, Ayub sendiri yang bilang, aku dulu mengenal engkau hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat engkau muka dengan muka. Itulah tujuan Ayub, tujuan Tuhan mengapa mengizinkan Ayub mengalami proses itu. Supaya Ayub di dalam kesalehannya, dia bukan hanya dengar dari kata orang, tapi dia boleh mengenal Tuhan dan merasakan Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya jangan takut. Mari kita berpegang teguh pada iman kita. Kita biarkan iman kita bertumbuh terus sehingga benar-benar kita memiliki iman yang persisten. Sehingga pada saat Tuhan datang kedua kalinya, kita boleh bersama-sama dengan Dia. Kita boleh tetap berdiri dan menerima Dia. Amin.